Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roi Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-20 dalam tema Pilihlah Kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau firman yang hidup. Kami sungguh butuh firman-Mu dalam hidup kami. Karena itu saat ini Tuhan, di awal tahun 2025, kami akan belajar firman Tuhan. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkannya. Maka kuduskanlah hati dan pikiran kami. Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengarkan, yang sementara nonton video ini diberkati Tuhan. Hamba-Mu diberikan hikmat, bahkan Tuhan taruh perkataan-Mu di mulut hamba-Mu, diperkatakan kepada banyak orang. Berfirmanlah bagi kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-20 dalam tema kehidupan atau kematian. Saya membaca Alkitab terjemahan edisi yang kedua. Sesungguhnya perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Bukan di langit tempatnya sehingga kamu berkata, siapa yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga bukan di seberang laut tempatnya, sehingga kamu berkata, siapa yang akan menyeberangi laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, di dalam mulutmu dan hatimu untuk dilakukan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kesejahteraan, kematian dan kecelakaan. Sebab pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Dengan demikian kamu akan hidup, bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana kamu masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan kamu tidak mau mendengar, bahkan kamu disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti akan binasa. Kamu tidak akan hidup lama di tanah yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Ku perhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab dialah hidupmu dan yang membuat kamu lama tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub nenek moyangmu untuk diberikan kepada mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada statement atau ada kalimat yang sudah sangat familiar dalam pendengaran kita,
yang berkata life is a choice. Artinya hidup adalah pilihan. Nah, kalimat ini saudara mengandung maksud bahwa dalam hidup kita selalu diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Apapun saudara yang kita temui, kita hadapi, yang menjadi kenyataan di depan kita, selalu kita dituntut untuk dapat memilih. Soal makan saja saudara, pasti kita ditawarkan dengan pilihan. Mau suka makanan yang sehat, mau suka makanan yang bergizi, atau makanan yang enak, terserah kita. Soal tempat tinggal pun pasti ada pilihan, mau tinggal di mana. Kemudian pekerjaan pun saudara pasti ada pilihan yang ditawarkan kepada kita. Bahkan segala sesuatu, termasuk juga jodoh, pasangan hidup, pasti dihadapkan kepada kita pilihan, mau pilih siapa. Dan segala sesuatu saudara. Dan yang menentukan pilihan itu adalah diri kita sendiri. Artinya keputusan untuk memilih itu ada di tangan kita. Bahkan saudara dalam memilih, kadangkala orang berpikir bahwa apakah pilihan saya itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Apakah pilihan itu menyengsarakan atau justru membuat bahagia. Apakah pilihan itu akan memberikan jaminan masa depan atau tidak. Bahkan sebagai orang beriman saudara, kita dihadapkan dengan pilihan. Apakah pilihan kita itu berkenan kepada Tuhan atau tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, sekali lagi yang menentukan pilihan itu adalah diri kita sendiri. Karena itu sebagai pengambil keputusan, kita harus punya hikmat. Dan hikmat itu kita minta dari Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat sehingga kita tidak salah memilih. Tetapi pilihan kita itu adalah pilihan yang tepat dan pilihan yang benar. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Perenungan kita saat ini dalam kitab Ulangan itu soal pilihan. Bahwa Musa, dia menyampaikan kembali firman Tuhan kepada bangsa Israel yang kini akan memasuki tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang Abraham yang dikatakan adalah tanah yang berlimpah susu dan madu. Ini adalah pidato Musa yang terakhir. Bahwa kepada bangsa Israel yang kita tahu bersama, bahwa bangsa Israel ini terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang suka memberontak sehingga mereka jatuh bangun. Selama 40 tahun mereka ada dalam pengembaraan di padang belantara. Tuhan Allah, dia memproses mereka supaya mereka betul-betul mengimani, mengalami Tuhan sehingga mereka tidak melupakan Tuhan. Tapi mereka harus menomorsatukan Tuhan. Nah, sebelum mereka masuk tanah Kanaan, karena mereka akan beradaptasi, bersosialisasi juga dengan masyarakat yang ada di sekitar tanah Kanaan. Dengan berbagai agama dan berbagai kepercayaan maksudnya yang ada di sekitar tanah Kanaan. Maka diharapkan mereka tidak terkontaminasi. Artinya mereka tetap menyembah, percaya kepada Tuhan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai nenek moyang mereka. Nah, karena itu ditawarkan pilihan kepada bangsa Israel ini. Apakah mereka akan memilih kehidupan dan kesejahteraan, atau justru mereka akan memilih kematian atau kecelakaan? Apakah mereka akan memilih berkat atau akan memilih kutuk? Nah, saudara, ini adalah pilihan kepada bangsa Israel. Nah, karena itu Musa dia katakan bahwa syarat agar supaya mereka menikmati berkat Tuhan, supaya mereka menikmati kehidupan bahkan kesejahteraan, mereka tidak akan mengambilnya di atas langit terlalu jauh. Mereka tidak akan menyeberang untuk mendapatkan apa yang menjadi bekal bagi mereka supaya mereka menikmati kehidupan dan berkat. Tetapi dikatakan bahwa firman itu
sangat dekat dengan mereka. Ada di mulut mereka yang selalu diperkatakan. Bahkan ada di hati mereka yang dimeteraikan bahwa takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, itu adalah hal yang paling penting yang harus mereka pegang supaya mereka bisa menikmati berkat Tuhan. Bahkan saudara, kalau mereka memilih kehidupan kesejahteraan yang dikatakan bahwa mereka harus hidup menurut jalan Tuhan, harus berpegang pada perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan, maka mereka akan hidup menikmati keberkatan. Bahkan mereka akan bertambah banyak di negeri yang akan mereka masuki. Mereka juga akan beranak cucu. Jadi berkat bukan saja mereka nikmati, tapi dari generasi ke generasi, keturunan mereka akan menikmati berkat Tuhan. Anak cucu mereka akan menikmati berkat Tuhan. Karena itu Musa menyuruh mereka untuk memilih kehidupan, memilih kesejahteraan, bukan memilih kecelakaan, bukan memilih kutuk. Dan itu sekali lagi, mereka harus mengasihi Tuhan. Mereka harus mendengarkan suara Tuhan. Mereka harus hidup berpaut kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan, saudara. Mengasihi Tuhan adalah betul-betul sungguh-sungguh hati, pikiran melekat kepada Tuhan Allah. Bahkan hidup mendengarkan suara Tuhan. Firman Tuhan itu harus termeterai dalam hati, menjiwai, sehingga akan selalu hidup sesuai dengan kehendaknya. Berpaut kepada Tuhan, melekat erat, akrab dengan Tuhan Allah. Agar supaya berkat itu akan dinikmati. Nah, itu pesan Musa kepada bangsa Israel. Tapi sekali lagi Musa menegaskan supaya yang mereka pilih adalah hidup, kehidupan, kesejahteraan, bahkan berkat bukan kematian atau kutuk. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita berada di tahun 2025. Tahun rahmat Tuhan, tahun anugerah Tuhan, tahun keberkatan Tuhan. Ini semua boleh kita alami karena kasih Tuhan yang boleh mengantar kita ada di tahun baru, di awal tahun, di bulan Januari ini. Nah, saudara, ada orang yang mengatakan biasa Jo. Biasa-biasa Jo ada di tahun 2025. Tapi saya mau katakan saudara, ketika kita boleh menikmati tahun ini, itu bukan hal yang biasa. Tapi itu luar biasa. Anugerah Tuhan. Sebab tidak semua orang diizinkan Tuhan masuk di tahun 2025. Sama dengan orang Israel. Tidak diizinkan Tuhan. Ada sebagian orang tidak masuk di tanah Kanaan. Termasuk Musa juga. Karena ketika Israel masuk di bawah kepemimpinan Yosua, ada regenerasi pemimpin. Toh? Nah, karena itu juga tidak semua orang diizinkan Tuhan ada di tahun 2025. Karena itu saya mau katakan sekali lagi, luar biasa saudara. Kita ada di tahun 2025. Bahkan saya melihat bahwa ada orang di tahun 2025 di awal tahun, kemah kehidupan mereka sudah dibongkar oleh Tuhan Allah. Saya melihat di media sosial Facebook, ada banyak orang captionnya, statusnya, RIP, kematian sahabat mereka, saudara mereka, baru di awal tahun saudara. Tapi kita yang diberi Tuhan kesempatan, umur panjang, sehat, kuat, maka kita bersyukur ada di tahun yang penuh dengan berkat Tuhan, tahun 2025. Karena itu saudara, firman ini menginspirasi kita agar supaya kita memilih kehidupan, memilih kesejahteraan, memilih berkat. Kita diingatkan. Nah, karena itu syaratnya, resep supaya kita menikmati berkat dari Tuhan, kehidupan bukan kematian, kesejahteraan bukan kecelakaan, maka kita harus mengasihi Tuhan Allah. Kita harus mendengarkan suara Tuhan. Kita harus berpaut kepada Tuhan supaya kita dan anak-anak kita diberkati oleh Tuhan Allah. Nah, saudara, mengasihi Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, berpaut kepada Tuhan, itu berarti kita fokus kepada Tuhan.
Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita kerjakan dan lakukan, selalu kita bertanya, minta hikmat, minta pertolongan daripada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan kemampuan dan kehebatan kita, sekalipun orang punya skill. Orang hebat, saudara. Kita punya kepintaran, punya kecakapan. Tapi itu adalah anugerah Tuhan. Kita tempatkan Tuhan selalu di depan. Kita selalu minta pertolongan Tuhan. Campur tangan Tuhan dalam setiap apa yang kita rencanakan dan apa yang kita lakukan. Karena itu saudara, saya percaya bahwa setiap kita semua ingin umur panjang, tapi juga ingin berkat Tuhan. Nah, supaya ingin berkat Tuhan, menikmati kesejahteraan, menikmati kehidupan, maka apa yang dikatakan mengasihi Tuhan, hidup menurut ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan, berpaut kepada Tuhan, itu artinya bahwa Roh Kudus yang akan selalu menginspirasi kita, sehingga apa yang kita lakukan, kerjakan, betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Kita memilih apa yang baik, karena keputusan kan ada di tangan kita. Orang mau jadi orang baik, orang benar, itu tergantung kita yang akan menentukan. Apakah orang akan jadi berkat atau jadi kutuk, mau terima berkat atau mau terima kutuk, itu juga keputusannya ada di tangan kita. Kita sudah ditawarkan dengan pilihan, saudara. Nah, karena itu ketika kita selalu menomorsatukan Tuhan, minta penyertaan, minta hikmat dari Tuhan, itu tandanya tahun 2025 kita harus berusaha, kita harus bekerja keras, kita harus berjuang, dan tentunya selalu disertai dengan doa. Sebab saudara, Tuhan memberi kesempatan bagi kita. Tuhan memberi waktu bagi kita. Bahkan memberi nafas hidup. Sama dengan lagu "Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu". Karena hidup kita ini singkat, saudara. Tapi kita percaya ketika kita memanfaatkan seluruh potensi yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan anugerahkan, dengan menggunakan waktu dengan baik, maka di sana kita akan menikmati berkat yang berkelimpahan. Kita akan menikmati kehidupan dalam kesejahteraan tentunya. Bahkan saudara, ada seorang, saya lihat di media sosial, katakan begini: between B and D adalah C. Di antara B dan D adalah C. B itu birth, kelahiran. D itu death, kematian. Dan C itu change. Jadi di antara kelahiran dan kematian itu adalah kesempatan atau peluang. Jadi antara B dan D ada C. Antara lahir, birth, dan death, mati, ada change, ada kesempatan atau peluang. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita yang sementara hidup, apalagi remaja, pemuda, orang tua, bahkan juga anak-anak saudara, kita sudah lahir. Saat ini kita ada di C, di kesempatan, di peluang. Maka gunakanlah semua kesempatan, semua peluang, waktu yang Tuhan beri untuk hal-hal yang baik. Hal-hal yang mendatangkan sukacita. Hal-hal yang mendatangkan berkat. Hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Terutama lagi, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita tempatkan diri kita pada posisi yang benar. Pada hal-hal yang benar. Hal-hal yang bermanfaat. Yang memberikan pesona yang baik kepada orang lain. Nah, saudara yang kekasih, sekali lagi bahwa kita harus berjuang, kerja keras, rajin, mau berusaha, supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan. Bahkan seorang Bill Gates, orang yang kaya di dunia ini, dia katakan, kalau kita lahir miskin, itu bukan kesalahan kita. Karena kita tidak bisa memilih kita mau dilahirkan di keluarga mana. Apakah keluarga kaya atau miskin, kita tidak bisa memilih kelahiran kita. Tapi kalau kita mati miskin, itu adalah kesalahan kita. Karena Tuhan sudah memberikan kesempatan. Ketika kita lahir, ada kesempatan sebelum menuju pada kematian. Maka kesempatan atau peluang itu harus kita gunakan dengan baik.
Sekali lagi, between B and D itu ada C. B dan D ada C. Di antara kelahiran dan kematian ada change. Ada peluang bagi kita. Karena itu juga saudara, ungkapan mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jangan bersakit-sakit dahulu, begitu kemudian. Nah, saudara, bersakit-sakit dahulu artinya kerja keras dulu, berusaha dulu, berjuang dulu, bekerja dulu untuk kita mendapatkan hasil yang baik. Ending dari kerja keras kita itu adalah berkat. Kita berjuang, kita berusaha, ada doa, apalagi dengan apa yang kita lakukan, roh takut akan Tuhan menyertai kita, maka kehidupan, berkat dan kesejahteraan itu akan kita nikmati, saudara. Jangan begitu terus tuh hidup, tapi orang harus mengubah kehidupan kita, ubah mindset kita, cara berpikir kita. Kita bukan cuma jalan di tempat, apalagi jalan ke belakang, tapi kita maju berjalan ke depan. Mau tidak mau, saudara, di tahun 2025 kita harus siap menghadapi segala tantangan. Maka firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tetap memprioritaskan Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup berpaut kepada Tuhan, melakukan kehendak firman Tuhan, agar supaya saudara, apa yang akan kita nikmati, apa yang akan kita jumpai adalah keberkatan. Kalau toh kita mengalami sebuah kegagalan, kita akan merasa bahwa itu izinkan Tuhan menguji kita sampai di mana ketaatan dan kesetiaan kita. Karena itu berjalan maju bersama dengan Tuhan. Andalkan Tuhan, saudara. Siapapun, dimanapun kita berada. Anak-anak muda apalagi, orang tua, ketika harus mendidik, harus mentransfer kebaikan roh takut kepada anak-anak, andalkan Tuhan, jangan andalkan kemampuan kita. Maka di tahun ini, apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan akan terwujud. Karena berkat Tuhan sementara on the way bagi kita. Asalkan kita setia, asalkan kita taat, asalkan kita hidup takut akan Tuhan, keakraban, keintiman kita dengan Tuhan harus terpelihara dan nyata teralami. Supaya kesejahteraan, kemakmuran, berkat Tuhan, kehidupan akan dinikmati oleh seisi rumah kita, rumah tangga, suami istri, anak-anak, cucu kita, keturunan kita, bahkan itu juga akan kita bagikan kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah diperdengarkan. Dan melalui media sosial YouTube ini kiranya akan menjadi media penjangkauan kepada banyak orang untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, akan mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Karena itu berkati media sosial YouTube ini, berkati mereka yang mendengarkan firman-Mu, dan firman ini memotivasi untuk kehidupan di tahun 2025 akan senantiasa menikmati berkat kehidupan, kesejahteraan, dan kemakmuran daripada Tuhan Allah. Sehingga kami diberikan hikmat untuk memilih pilihan yang tepat dan benar sesuai kehendak Tuhan. Diberkatilah mereka yang sakit disembuhkan, dikuatkanlah mereka yang lemah, dan biarlah semua orang tetap ada dalam perlindungan Tuhan di tahun 2025 yang adalah anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsata Iras terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara mendukung YouTube channel Tirsata Iras dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol, like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jangan lupa bagikan video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki, dan tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan memberkati. Amin.